Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiro Malik dari kelas TI 1 semester 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar, konsep dan penerapan metode KNN. Pengenalan KNN. KNN merupakan langkah awal dalam memahami konsep dan penerapan metode klasifikasi. Metode ini menggunakan jarak untuk menentukan kelas suatu data. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengklasifikasikan data berdasarkan tetangga terdekat. KNN atau K-Nearest Neighbors adalah metode klasifikasi yang berdasarkan kedekatan jarak antara data. Dalam KNN, kelas suatu data ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Metode ini sangat berguna dalam analisis data dan machine learning. Kelebihan KNN. Dalam kesederhanaan konsep dan mudah diimplementasikan, metode ini juga efektif dalam menangani data non-linear. Dengan menggunakan KNN, kita juga dapat melakukan klasifikasi data tanpa harus mengasumsikan distribusi data. Perkenalkan, nama saya Herunul Saputra dari TI semester 7. Nah, di sini saya ingin melanjutkan tentang tadi kan kelebihan KNN, kemudian kekurangan KNN. Nah, meskipun memiliki kelebihan, KNN juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah sensitif terhadap data pencilan. Selain itu, KNN memerlukan perhitungan jarak yang dapat menjadi komputasi intensif, terutama pada dataset besar. Nah, kemudian ada penerapan KNN. Nah, penerapan KNN dapat ditemui dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, klasifikasi citra, dan analisis sentimen. Dalam dunia nyata, KNN digunakan dalam rekomendasi produk dan penentuan kelayakan kredit. Nah, di sini ada proses klasifikasi KNN. Proses klasifikasi KNN melibatkan langkah-langkah seperti menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. Kemudian yang kedua ada menghitung jarak. Kemudian ketiga, menentukan kelas mayoritas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengoptimalkan klasifikasi KNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arul yang proses klasifikasi KNN. Proses klasifikasi KNN melibatkan langkah-langkah seperti menentukan parameter K, jumlah tetangga terdekat, menghitung jarak, dan menentukan kelas mayoritas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengoptimalkan klasifikasi KNN. Proses klasifikasi KNN ini melibatkan langkah-langkah seperti menentukan parameter K, jumlah tetangga terdekat, menghitung jarak, dan menentukan kelas mayoritas. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengoptimalkan klasifikasi KNN. Kesimpulan KNN. Dalam kesimpulan, KNN adalah metode klasifikasi yang sederhana namun efektif. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan kelebihan KNN dalam analisis data dan machine learning. Namun kita juga perlu memperhatikan kekurangan dan memilihnya dengan bijak. Selanjutnya, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini ada sebuah menu home yang berisi sebuah penjelasan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman sayuran. Yang sayuran di sini penjelasannya, sayuran merupakan sayuran dalam pembudayaan menggunakan sistem pertanian alami bebas bahan kimia. Dalam pembudayaan maupun pemukaan dalam pengobatan tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tapi menggunakan bahan organik yang bertema akrab lingkungan dengan cara memupuk dengan pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, limbah-limbah pabrik dan rumah tangga. Setelah melakukan cek diagnosa, kemudian di sini ada 40 diagnosa. Yaitu diagnosa yang pertama yaitu bercak basah pada pangkal bibit, kemudian yang kedua batang layu dan terbah,
Diagnosa ketiga, daun seperti tersiram air panas, kemudian coklat dan membusuk dan melebar. Keempat, buah seperti tersiram air panas, kemudian membusuk basah. Yang kelima, muncul bercak kekuningan dengan bentuk kotak-kotak mengikuti alur tulang daun yang dimulai dari daun tua. Nah, di sini kan ada 40 rule atau diagnosa. Nah, kita memilih rule dengan cara mengkliknya. Yang pertama, kita memilih bercak basah pada pangkal bibit. Kita memilih di sini memilih 2 rule saja. Yang pertama itu ada bercak basah pada pangkal bibit, kemudian yang kedua ada batang layu dan rebah. Kemudian kita cek diagnosanya. Nah, jadi dari hasil diagnosa yang tadi sudah kita pilih, bercak basah pada pangkal bibit dan batang layu dan rebah, itu hasil penyakitnya itu rebah batang atau rhizoctonia. Penyebabnya itu fungsi jamur atau menular melalui udara, suhu tidak stabil, suhu udara. Nah, untuk nama obatnya itu ekstrak legundi atau lidah buaya dan solusinya sebagai berikut. Ini tuh bisa di-download dan kurang lebih untuk demo hasil dari aplikasinya sistem pakar diagnosa penyakit tanaman sayur kurang lebih seperti ini. Ini adalah menu profil, kemudian menu akun untuk login admin. Jadi kalau untuk pengguna sudah bisa digunakan, tapi kalau bagi admin barangkali mau ngerubah rules atau apa, itu nanti bisa login ke sini. Nah, di sini jadi bisa ditambah, bisa dikurangi untuk gejala, penyakit, pencegahan, solusi, rules, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.